lil mu'minin. Amma ba'du, para pemirsa yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi waqtiktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Amma ba'du, para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah memberikan banyak nikmat kepada kita di sela-sela hari di bulan Ramadan ini. Kita maksimalkan untuk bertakarrub, beribadah kepada Allah Ta'ala. Khususnya marilah kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, karena Ramadan adalah Syahrul Quran, Syahru Nuzulul Quran. Al-Quran adalah merupakan solusi dan obat untuk mengatasi berbagai macam krisis, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam raya ini dengan berbagai macam permasalahannya, dan Al-Quran adalah merupakan aturan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita menghadapi berbagai macam masalah, kita kembalikan kepada aturan Allah Ta'ala, maka kita akan menemukan jawaban dan solusi dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah pada kesempatan singkat ini kita mencoba untuk mentadaburi beberapa ayat dan ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Ayat yang saya baca di Muqaddimah adalah surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang mau'izah, nasihat dari Rabb kalian, dari Allah. Telah datang kepada kalian Al-Quran yang berfungsi sebagai nasihat, sebagai peringatan bagi manusia semuanya. Wa syifa'u lima fis sudur, dan juga sebagai obat, sebagai penyembuh terhadap berbagai macam penyakit yang ada dalam diri kita, di dada kita. Apakah berupa penyakit nifak, penyakit keraguan, penyakit perbedaan, perselisihan di antara kita, itu semuanya bisa diobati dengan Al-Quran. Obat dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit zahir atau penyakit batin, penyakit fisik atau penyakit hati. Wa huda wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran juga menjadi obat
menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala juga berfirman di surat yang lainnya, yaitu surat An-Nahl ayat 89, wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab Al-Quran tibyana likulli syai', untuk menjelaskan berbagai macam persoalan, segala macam sesuatu yang ada di dunia ini, wa hudan wa rahmah lil muslimin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang muslim. Ditegaskan bahwa Al-Quran tibyan sebagai penjelasan atas segala macam permasalahannya. Ini juga hampir sama isinya dengan surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga ketika kita menemukan berbagai macam masalah dalam kehidupan, kita kembalikan kepada Al-Quranul Karim, karena ada jawaban di sana dari Allah Ta'ala. Ada seorang yang pernah bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ini hanya pertanyaan yang sepele tapi cukup memberikan peringatan pelajaran, ya. Wahai Amirul Mukminin, Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan segala macam sesuatu. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membuat roti? Apa memang ada dalam Al-Quran? Kak Umar berpikir sebentar kemudian menjawab, ya ada. Al-Quran menjelaskan masalah itu. Si penanya penasaran, apakah memang betul ada ayat yang berbicara tentang masalah roti dalam Al-Quran, ya? Bagaimana cara membuatnya? Maka Umar menjawab, coba kamu buka di surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang pandai kalau kalian tidak punya ilmu tentang itu. Kalau kalian nggak punya ilmu masalah masak memasak, ya tanya kepada tukang masak. Kalau kalian tidak paham masalah teknik, ya tanya kepada teknisi, kepada yang ahli di bidangnya. Kalau kalian tidak paham masalah agama, ya tanya kepada para ulama yang berkomentar masalah itu. Ini sekali lagi menunjukkan Al-Quran itu sebuah kitab yang lengkap sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata Nabi Muhammad SAW. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara sepeninggal Rasul, yaitu apabila kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Selama kita berpegang teguh kepada dua hal ini, insya Allah hidup kita akan berjalan dengan baik. Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah pernah mengatakan, la yuslih akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa memberikan perbaikan akhir dari pada umat ini kecuali sesuatu yang bisa memberikan perbaikan kepada awal umat ini. Maksudnya adalah bahwa di akhir zaman nanti banyak segala macam permasalahan, problematika. Untuk mengatasi segala macam permasalahan ini, kita kembalikan solusinya, resepnya adalah dengan sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada awal umat ini. Kita tahu bahwa sebelum kedatangan risalah Islam, masyarakat jahiliyah sangat sesat karena ada jedah, ada masa fatrah, ada jedah wahyu risalah sejak diangkatnya Nabi Isa ke langit
sampai diutusnya Rasulullah SAW ada masa fatrah yang sangat panjang, kurang lebih 600 tahun. Sehingga dengan masa fatrah yang panjang itulah terjadi banyak kemaksiatan, dosa-dosa dan kejahiliaan yang dilakukan oleh masyarakat di Jazirah Arab dan di dunia pada umumnya. Baik itu masalah terkait dengan masalah keimanan, masalah ketauhidan, masalah penyembahan kepada berhala, masalah terkait dengan perbudakan, masalah moral dan sebagainya, sangat kompleks. Nah, Rasulullah SAW datang membawa Al-Quran, membawa risalah Islam inilah sehingga menjadi solusi atas segala macam masalah itu. Al-Quran adalah menjadi solusi dari berbagai macam masalah. Ketika orang-orang Arab jahiliyah dulu hina dengan perlakuan mereka, dengan kebodohan mereka, maka dengan Islam, dengan Al-Quran, itu Allah mengangkat derajat mereka. Sehingga tidak salah ketika Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini kepada kaum-kaum tertentu dan menghinakan dengan Al-Quran ini pada kaum-kaum yang lain. Kita mulia dengan Al-Quran dan sebaliknya kita bisa menjadi hina apabila kita meninggalkan Al-Quran. Di antara sekian banyak malaikat, yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena Jibril yang telah diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Di antara sekian banyak malam, waktu yang paling mulia adalah Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena malam itulah malam di mana turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di antara sekian banyak Rasul dan Nabi, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang utama, mukjizat terbesar, yaitu Al-Quranul Karim. Di antara sekian banyak bulan, yang paling mulia adalah Syahrul Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di dunia sampai di akhirat nanti, maka caranya adalah harus menjadi ahlul Quran. Untuk menjadi mulia di dunia dan di akhirat, kita harus memikul tanggung jawab dekat dengan Al-Quranul Karim, kita akrab dengan Al-Quranul Karim, kita penuhi kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang paling dekat dengan Al-Quran dalam bentuk ta'allama al-Quran, mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Mempelajari baik dalam bentuk tilawatannya, secara bacaannya, dalam bentuk menghafalkannya, dalam bentuk mengamalkannya, mentadaburinya. Kemudian setelah kita menguasai, kita ajarkan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan predikat khairu ummah, predikat yang telah diemban oleh para sahabat dulu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kuncinya para sahabat yang mana ketika belum mendapatkan risalah Islam, belum mendapatkan kemuliaan Al-Quran, mereka dulu dalam keadaan yang biasa-biasa ya. Ada beberapa sahabat ya, di antaranya Bilal bin Rabah yang sebelumnya adalah seorang budak, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian para sahabat yang termasuk du'afa ya, secara strata sosial, tetapi dengan Islam, dengan Al-Quran Karim, Allah memuliakan mereka dan jasanya dikenang sepanjang masa. Maka kita pun juga ketika ingin mendapatkan kemuliaan hidup, ketika kita ingin mencari solusi dari segala macam persoalan problematika,
yaitu kembali kepada Al-Qur'anul Karim, ar-ruju' ilal kitab was sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para pemirsa yang berbahagia, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita kembali kepada Al-Qur'an ini. Al-Qur'anul Karim itu adalah merupakan kitab pedoman kita yang harus kita jadikan sebagai hukum. Dan secara umum hukum Al-Qur'an itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ahkamun yuradu biha iqamatuddin, hukum-hukum yang dimaksudkan untuk penegakan agama. Berisi tentang apa? Yaitu tentang al-aqidah wal ibadah. Isinya masalah keimanan, masalah tauhid, masalah ibadah. Yaitu banyak hablum minallah. Itulah ahkamun yuradu biha iqamatuddin, yang kita semuanya insya Allah tidak ada problematika ya dalam hal pelaksanaannya. Itu bisa dilaksanakan oleh setiap individu. Yang kedua adalah ahkamun yuradu biha tanzimud daulah wa tartibu al-afrad wal jama'at wal alaqat al-fardiyah. Jadi hukum-hukum yang bertujuan untuk mengatur negara, mengatur pemerintahan, mengatur komunitas, mengatur jamaah, hubungan antara individu, yaitu yang berisi tentang masalah muamalat, masalah sanksi-sanksi, masalah hukum-hukum pidana, perdata, dan sebagainya. Para pemirsa yang berbahagia, coba kita hayati sebentar ya. Contoh daripada hukum yang pertama itu adalah tentang masalah puasa. Al-Baqarah 183. Ini masalah ibadah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masalah puasa yang tidak perlu kita artikan ya, sudah kita pahami bahwa Al-Qur'an ini memberikan penekanan di ayat ini bahwasanya Allah memberikan kewajiban kepada kita umat muslim untuk berpuasa. Ini masalah hablum minallah, yaitu ahkamun yuradu biha iqamatuddin, untuk penegakan agama. Kemudian contoh daripada ahkamun yuradu biha tanzimud daulah yang terkait dengan masalah penataan negara adalah di surat Al-Baqarah 178 yang ayatnya selisih enggak jauh berbeda dengan 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian qisas, hukum balas dalam masalah pembunuhan, masalah pidana ini. Sebagai koreksi bagi kita ya, ketika kita membaca hukum Al-Qur'an terkait dengan masalah puasa, kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kita taati ya Allah. Tapi ketika kita membaca masalah hukum pidana tentang qisas ini, kita mengatakan sami'na wa asaina, kita dengar tapi kita tentang ya Allah. Maka inilah problematika bagi kita semua. Ternyata kita masih belum kafah, belum totalitas dalam menerapkan ajaran Al-Qur'an. Apa yang kita mampu, yang kita senang, yang kita tidak ada masalah kita lakukan ya, tentang masalah puasa ini tidak ada resistensi lah bahasanya. Tapi ketika sudah menginjak atau masalah-masalah terkait dengan hubungan manusia antara penataan negara, terutama di masalah pidana, itu kita ada resistensi dalam diri kita. Ini pertanyaan bagi kita semua. Ternyata kita masih belum totalitas, belum syamil, belum menyeluruh dalam memasuki agama Islam, yang itu adalah perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Inilah problematika yang ada dalam diri kita, di masyarakat kita, sehingga barangkali kenapa kita masih belum selesai dari segala masalah ini, karena kita belum tuntas melaksanakan ajaran Al-Qur'an. Dulu ada seorang ilmuwan mufakir muslim dari Lebanon, yaitu siapa namanya, Syakib Arslan ya. Dia membuat sebuah buku yang berjudul Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang muslim itu terbelakang sementara orang-orang luar muslim itu banyak yang mendapat kemajuan. Ini buku ini sangat bagus ya, yang diantara kesimpulannya adalah Al-Islam mahjubun bil muslimin. Orang-orang
Muslim itulah yang menghalangi kemajuan Islam ini. Islam tertutupi nilai-nilainya oleh kaum muslimin sendiri. Yang menerapkan nilai-nilai Islam itu justru orang-orang muslim. Nilai kebersihan, nilai kedisiplinan, nilai penghargaan terhadap waktu dan sebagainya itu justru orang-orang non-muslim. Sementara kita umat muslim ini melupakan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga kita mendapatkan kemunduran. Ada sebuah cerita singkat di Swiss. Ini cerita yang ya ada positif ada negatifnya, tapi seperti itulah fakta yang ada di Eropa sana ya. Jadi betapa disiplinnya mereka. Ada orang sakit di jalan, pinggir jalan, kemudian ada orang naik mobil, ditolonglah, sakit dibawa masuk mobil, terus karena buru-buru ke rumah sakit ya, ada lampu merah, itu nggak berhenti, terus saja. Nah, terus selesai, dia ditaruh rumah sakit, dirawat dengan baik, terus pulanglah. Ternyata orang yang menolong ini beberapa waktu berikutnya itu mendapatkan teguran dari polisi, dipanggil. Terus disampaikan rekod, kamu telah melanggar jam sekian ini melanggar lampu merah. Ternyata ketika dicek siapa orang yang melaporkan pelanggaran si orang yang nyupir itu, ternyata adalah si pasien itu sendiri. Pasien itu walaupun ditolong oleh si orang yang nyupir itu, ketika dia mendapatkan pelanggaran dari orang yang menolong, dia tetap dengan sportif melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, maka ini ada positifnya, ada negatifnya ya. Dia positif karena disiplin ya, kemudian menghargai aturan, tapi negatifnya itu tadi ya, tidak memberikan terima kasih ya. Ini mungkin agak sedikit beda dengan filosofi orang Jawa ya. Ngono ya ngono tapi aja ngono kan gitu ya. Itu filosofi orang Jawa. Ini contoh kecil mereka yang begitu disiplin ya, begitu ketat penghargaan terhadap aturan yang kurang di kita. Maka sekali lagi marilah kita kembali kepada Al-Quran. Aturan hukum Islam inilah yang akan mengantarkan kita kepada solusi dari berbagai macam permasalahan. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.